Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua nih guys? Perkenalkan, nama aku Anggia Laras Putri. Makasih banyak udah mampir di channel aku dan makasih banyak udah klik video ini. Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story guys. Siapa di antara kalian yang kangen update perkembangan kasus Teng Monida nih guys? Pasti banyak yang masih penasaran gimana sih akhir dari kasus yang berbulan-bulan tidak juga kunjung selesai nih guys. Dalam videoku kali ini, aku bakal update sedikit mengenai beberapa hal terkait fakta-fakta yang saat ini sedang terjadi di Thailand sana, yang pastinya berhubungan dengan kasus Teng Monida nih guys. Ada beberapa hal yang bikin kesal dan jengkel, siapa lagi nih guys kalau bukan berita atau kabar tentang Getik dan Ibu Panida. Ibu Panida yaitu Ibu Teng Monida yang makin hari makin absurd aja kelakuannya nih guys. Dan bikin otak kita tuh sepandang nih guys, karena mikir keras gimana bisa seorang ibu punya kelakuan seperti Ibu Panida ini guys. Hingga saat ini guys, pihak Kejaksaan Nonthaburi masih terus mendalami berkas kasus dari Teng Monida hingga nantinya bisa ditetapkannya kasus ini akan lanjut sebagai kasus pembunuh atau sekedar kelalaian dan penganiayaan yang berujung kematian guys. Mr. Genius juga sebagai garda terdepan yang mengawal kasus ini terus maju dan tidak menyerah untuk berjuang mencari keadilan bukan hanya bagi kematian Teng Mo tapi untuk sistem hukum di Thailand secara keseluruhan. Yang jelas sikap ini berbeda atau berbanding terbalik dengan sikap ibu dari Teng Monida yaitu Ibu Panida. Kalian bakal melongo nanti tentang apa yang bakal aku infoin tentang Ibu Panida nih guys. Aku pribadi aja pusing dan gak habis pikir dengan kelakuan dari Ibu Panida ini guys. Kematian dari artis cantik dan terkenal di Thailand ini memang hingga saat ini masih menjadi perbincangan warganet. Pasalnya banyak sekali terdapat kejanggalan mulai awal kasus ini bergulir guys. Kondisi tubuh Teng Monida saat ditemukan pun menunjukkan banyak hal yang ganjil yang terjadi pada Teng Monida sebelum ia tewas tenggelam di Sungai Chao Phraya. Ada banyak kemungkinan yang dikemukakan para ahli terkait sebab dari luka yang ada di tubuh Teng Monida. Luka-luka yang menurut aku pribadi tepat berada di titik-titik riskan ya guys ya, yang bisa membuat seseorang itu nggak bisa atau sulit berenang apabila ia tenggelam. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah itu mungkin hanya sebuah kebetulan aja atau memang Teng Monida sengaja dilukai di bagian-bagian itu supaya Teng Monida ini sulit untuk menyelamatkan diri guys. Selain itu guys, beberapa hari lalu kembali beredar sebuah video yang merekam sebuah tempat atau lokasi yang saat ini aku belum dapat info di mana tepatnya, namun dikatakan adalah lokasi Teng Monida dianiaya di daratan sebelum dia ditenggelamkan di Sungai Chao Phraya. Video sejenis sebenarnya sudah sempat aku bahas di video-video sebelumnya, hanya aja yang ini lebih lama dan detail gitu guys. Lokasi ini seperti di lokasi penyimpanan speedboat gitu, dan belum diketahui apakah ini yang merekam adalah Teng Monida yang artinya itu berasal dari ponsel Teng Monida ataukah orang lain guys. Tim DSI yang juga menangani kasus ini masih terus mendalami serta menganalisa bukti-bukti serta berkas-berkas yang telah tim DSI terima. Kasus kematian Teng Monida kini menjadi special case karena sudah ditangani oleh tim DSI. Semoga dengan bergeraknya tim DSI dapat menjadi jalan bagi terkuaknya kasus kematian Teng Monida ini guys. Tim DSI yang dibantu oleh Mr. Genius akan terus bergerak mengumpulkan segala barang bukti agar kasus bisa segera diselesaikan dan para tersangka yang terlibat bisa mendapat hukuman yang setimpal guys. Karena memang ini kasus yang sangat berat sekali karena melibatkan orang-orang besar dan melibatkan orang-orang yang punya power dan uang serta kekuasaan ya guys. Nah kita lanjut lagi nih guys, siapa nih yang gak kenal Getik, manajer dari Teng Monida yang disebut-sebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas jadwal dan job Teng Monida pada hari kejadian. Memang banyak sekali masyarakat dan netizen yang mencibir Getik karena selain Getik ini dinilai tidak bertanggung jawab dan tidak berempati kepada sahabatnya si Teng Monida, si Getik ini juga dikatakan suka sekali mengenakan atau memakai pakaian dari Teng Monida guys. Banyak sekali katanya barang-barang atau pakaian dari Teng Monida yang dikenakan oleh si Getik dan kita nggak tahu ya apakah pakaian itu diberikan Teng Monida kepada Getik atau si Getik ini memang dengan sengaja memakai baju atau barang-barang Teng Monida tanpa izin guys. Banyak masyarakat yang menuding bahwa Getik tahu dengan persis apa yang terjadi dengan Teng Monida. Namun akhir-akhir ini ia banyak sekali mendapat cibiran dari netizen Thailand yang menganggap Getik itu manusia nggak punya hati guys. Seperti beberapa hari ini beredar video Getik yang terlihat mengenakan busana minim sedang berjoget seperti dalam sebuah acara pesta gitu. Beredarnya video tersebut jelas menimbulkan banyak komentar negatif
pada umumnya itu kayak menyerang Getik dengan berbagai macam kata-kata dan kalimat gitu ya guys ya. Dan kalau benar ini video direkam setelah Teng Monida meninggal, ini sih keterlaluan banget ya guys. Menunjukkan tidak ada rasa empati sama sekali dari Getik untuk Teng Monida. Jujur aku sendiri geram banget melihat tingkah Getik dalam video ini ya guys ya, yang menurut aku tuh bener-bener kayak ngeselin banget gak sih. Dan kalau benar ini direkam ketika setelah kejadian, ini benar-benar menurut aku nggak punya hati banget guys. Selain video Getik yang bikin hati jengkel, masih ada lagi nih guys satu video yang beredar akhir-akhir ini yang bikin otak aku tuh nge-lag kayaknya nih guys, yaitu video Ibu Panida yang merayakan ultah Teng Monida bersama dengan Pur dan Robert nih guys. Ini benar-benar gak masuk akal dalam pikiran aku ya guys ya. Bagaimana mungkin ya seorang ibu itu bisa dengan santai merayakan ultah anaknya yang telah tewas bersama dengan pelaku yang diduga adalah tersangka pembunuh anaknya. Terlihat banget wajah happy dan bahagia Ibu Panida dalam acara itu. Bahkan Pur dan Robert itu juga gak lupa kayak memberikan seperti bingkisan gitu kepada Ibu Panida guys. Ini kayak benar-benar bikin hati mendidih gak sih guys. Otakku benar-benar nge-lag dibuatnya guys. Karena memang info yang beredar dan juga ditegaskan oleh Mr. Genius bahwa diduga Ibu Panida itu telah menerima aliran sejumlah uang yang nominalnya itu sangat besar. Dan belum diketahui aliran dana tersebut itu dari siapa, dan dimungkinkan aliran dana tersebut adalah berasal dari para tersangka guys. Apakah aliran dana ini adalah bentuk sogokan dari para tersangka kepada Ibu Panida agar Ibu Panida nggak berkutik? Dan seperti yang kita sudah ketahui bahwa Ibu Panida telah mencabut kasus ini dari kasus pembunuhan guys. Akan tetapi ya guys ya, beruntungnya hingga saat ini pihak kejaksaan itu masih belum memberikan keputusan terkait kasus dari Teng Monida ini. Karena tanpa laporan dari Ibu Panida pun kasus ini bisa aja tetap lanjut apabila terindikasi memang ada hal janggal dalam kematian Teng Monida guys. Nah itu tadi guys sedikit update terbaru kasus kematian Teng Monida. Ini aku harap bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian yang terus-terusan bertanya, gimana nih Mbak kelanjutan dari kasus Teng Monida. Apa pendapat kalian mengenai pembahasanku kali ini guys? Menurut kalian pantas gak sih sikap Ibu Panida menerima Pur dan Robert dalam acara ultah Tengmo? Atau memang itu adalah sebuah sikap hati yang besar mau memaafkan? Ataukah ada udang di balik rempeyek nih guys, alias Ibu Panida yang udah buta karena transferan uang yang banyak di rekeningnya? Tulis komen kalian di kolom komentar, aku pengen tahu banget pendapat kalian guys. Makasih banyak nih udah mampir di channel aku dan makasih banyak udah klik video ini. Jangan lupa bantu aku supaya channel aku makin berkembang dan aku makin semangat untuk membawakan cerita-cerita menarik kepada kalian dengan bantu klik tombol subscribe, klik like, klik share, dan jangan lupa klik loncengnya jadi supaya tiap aku upload video-video baru kalian orang pertama yang nonton video aku. Makasih banyak nih guys sudah nonton video aku kali ini. Assalamualaikum, dadah.